Apa yang paling Mbak Dania suka? Kalau saya sih paling suka di Indonesia itu orang. Nah, orangnya. Orangnya baik hati, ramah, murah senyum. Ceweknya cantik semua. Bener. Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili Channel. Halo, assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik ya, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Nah, tapi sebelum itu ya, makasih kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah suggest video kepada kita, alhamdulillah. Yang di like dan dislike kita juga, yang sudah subscribe kita, alhamdulillah kalian semua luar biasa. Nah Pakcik, untuk konten kali ini kita benar-benar, ya Allah, kita benar-benar excited banget ini soalnya. Aduh, karena apa tuh Pakcik? Oke, karena kita ada tetamu spesial daripada Rusia, yaitu Mbak Dania daripada channelnya Orvala. Kita ingin memperkenalkan, ini dia Mbak Dania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pakcik udah undang saya untuk video hari ini ya. Sangat senang dan salam hangat dari Indonesia untuk semua subscribers Pakcik. Ya, mantap. Ih, kita benar-benar excited nih. Сatu lagi, coba berikan sedikit ucapan. Можно, конечно. Вы же хорошо говорите по-русски, правда уже? No. Apa maksudnya itu? Всем привет. Привет. Privet. Oke, bagi kalian yang belum mengenali siapa nih Mbak Dania daripada Orvala Channel ini, nah biar kita tanya langsung ya kepada Mbak Dania, siapa dia sebenarnya. Jadi ini pasti kalian tunggu-tunggu ya kan pertanyaan ini. Jadi kita ingin bertanya kepada Mbak Dania, bisa nggak memperkenalkan diri? Siapa sebenarnya Mbak Dania ini? Nah, Boleh. Saya adalah seorang yang lahir dan sejak lahir Muslim di Rusia, warga negara Rusia. Tapi istimewanya karena saya sangat sayang Indonesia. Dan negara sebelah, karena itu juga luar biasa. Malaysia juga negara yang sangat indah. Dan saya belajar bahasa Indonesia secara otodidak. Karena suami saya orang Indonesia. dan mau gak mau harus bisa bahasa dan juga kita ada channel Orvala, di sana kita cerita tentang budaya Rusia dalam bahasa Indonesia. Iya, jangan lupa kalian ya untuk dukung channel Mbak Dania di Orvala Channel ya Mbak. Ya, betul. Ya, kalau kita lihat di sini nih ada ini, di sini kalian harus subscribe ya kalian. Nah, biar kalian tahu lagi apa yang Mbak Dania bikin ya. Nah, maksud aku kontennya di Rusia. Ya kan kita tahu yang di Rusia itu apa? Ura, ya kan? Ura. Lihat. Mantap. Tapi sebenarnya yang bikin kita kaget lagi, di mana kita menemukan channelnya Orvala ini daripada mana ya? Daripada Tenggo Wicaksono. Nah, di mana Mbak Danianya di prank oleh Tenggo juga. Dan dia juga di prank tapi ngeprank balik ya? Iya, ngeprank balik. Iya. Lucu banget guys. Nah, jadi bisa kalian lihat di channel Mbak Dania di Orvala Channel juga. Kalian bisa lihat di sana ada juga bermacam-macam lagi ya tentang Rusia yang kita nggak tahu. Mungkin kita bisa tahu apa yang tentang Rusia di channelnya Mbak Dania. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan Pakcik. Apa yang pengen kamu tanyakan nih? Oke, pertama sekali kita ingin bertanyakan, pernahkah Mbak Dania datang ke Malaysia? Sayang sekali saya belum pernah datang ke Malaysia. Tapi sebenarnya rencananya ada. Dari dulu sih pertama kali ke Indonesia mau mampir ke Kuala Lumpur juga, karena memang dari
dari kecil saya sudah tahu kota itu sangat besar dan indah, luar biasa, dan towernya itu kan benarnya terkenal ya di sini juga. Ya, KLCC. KLCC. Ya, betul. Dan pas saya ke sana saya lupa kalau paspor saya perlu 6 bulan. Nggak lepas gitu biasanya. Pas ke Indonesia nggak masuknya nggak masalah, tapi kalau udah mau mampir ke Malaysia, jadinya orang bilangnya nggak bisa Bu. Aduh sayang sekali. Sayang sekali ya. Belum ada kesempatan, tapi ya insya Allah segera, mungkin tahun ini, tahun depan. Insya Allah kita doakan. Mantap. Kita doakan. Semoga kita bisa bertemu Mbak Dania di Malaysia juga, insya Allah ya kan. Ya amin. Ini kalau kita sebenarnya ya kita orang Malaysia, tetapi kita juga belajar bahasa Indonesia itu sedikit ya, tapi enggak seperti Mbak Dania. Ya, betul. Kita dengar Mbak Dania ini lancar banget. Enggak, tapi yang kita tahu Mbak Dania ini seorang profesor ya. Iya betul. Nah guys, ini dosen itu karena kalau di Rusia kan kita bilang ada guru di sekolah, tapi kalau di universitas kan dosen, dan saya dosen bahasa di Universitas Politeknik dulu di sini, dan saya ngajar bahasa bahasa Inggris dan bahasa Rusia untuk orang Indonesia juga. Wow. Guys, ini yang aku rasa yang benar-benar aku respect banget ya sebenarnya. Mbak Dania ini orangnya santai aja, dan dia sebenarnya bisa berbahasa banyak bahasa sebenarnya kan Mbak Dania. Ada berapa bahasa Mbak Dania? Ada bahasa Rusia, bahasa Tatar, bahasa Inggris, Spanyol, Swedia, Jerman, Indonesia, Jawanya sedikit tapi belajar lah masih. Ya Allah, bahasa Latin. Itu bagi kami terlalu luar biasa sudah. Banyak bahasa. Ya, memang karena kita kan mungkin kalau di luar negeri orang mikir kalau di Rusia kan cuma ada satu. Tapi di kita juga ada sukunya 190 kalau nggak salah, dan bahasanya juga banyak. Sama mungkin seperti di Indonesia, di Malaysia kan ada suku-suku. Ya benar. Nah, kalau saya lahir di suku Tatar. Suku Tatar. Jadi saya dari kecil dengar di rumah selalu ada 2 bahasa. Jadi bilingual sejak lahir, dan karena itu saya sudah tahu ya, semakin banyak kita tahu bahasa asing, semakin banyak pintu kita bisa buka nanti. Iya, benar. Itu kita benar-benar dukung yang itu. Betul. Bisa lebih daripada satu bahasa itu adalah satu kelebihan bonus ya. Senang bila kita ketemu dengan orang lain ya kan. Nah, setuju. Kalau sekarang tanpa bahasa asing itu kayaknya nggak mungkin komunikasi kita kan. Benar juga. Karena kalau yang kita tahu Rusia juga punya bahasanya sendiri ya kan. Betul. Bahasa negara itu bahasa Rusia juga. Iya benar. Dan juga memang bukan ada macam seperti di Malaysia itu kan second language itu kan bahasa Inggris ya kan. Iya. Tapi kalau Rusia itu nggak ada ya kan. Nggak ada. Gitu guys. Jadi kalau kita lihat di sini namanya Mbak Dania ini emang dia bisa lebih daripada satu bahasa, emang kita respect banget. Malah lebih macam seperti 10 bahasa ya kayak gitu. Rasanya seperti 10 bahasa juga. Mungkin kalau dia bisa berbahasa lain pun mungkin dalam 1 bulan 2 bulan sudah bisa bercakap bertutur dalam bahasa asing itu. Iya, itu perlu latihan kan. Kalau misalnya kita belajar sendiri secara otodidak juga kan, misalnya di rumah aja nggak dengar lagu, nggak nonton TV, saya nggak nonton TV, nggak nonton film ya, nggak komunikasi dengan orang, itu kosong. Jadi nanti kita kebanyakan teori, tapi harus ada praktik juga. Iya, alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan kita juga Mbak Dania ya. Kalau seperti Mbak Dania nggak pernah ke Malaysia ya kan? Belum. Nah, kita juga pernah ke Indonesia ya. Tapi itu lama udah ya di Jogja ya kan, Baci? Jogja, Jakarta juga. Jakarta Bandung juga. Tetapi itu sebelum pandemiknya lagi. Iya benar. Lama udah di Indonesia. Sama. Jadi kita ini ingin bertanya ya, kalau di Indonesia ya kan, apa tempat ya, maksud aku apa yang paling Mbak suka yang di Indonesia itu, seperti makanannya, budayanya, ya kayak gitu, wisatanya. Apa yang paling Mbak Dania suka? Kalau saya sih paling suka di Indonesia itu orang. Orangnya.
orangnya baik hati, ramah, murah senyum, ceweknya cantik semua. Benar. Ini benar-benar. Iya, maksud saya kan pertama yang kesan pertama itu orangnya yang sangat-sangat baik. Ya, kedua itu ya mungkin alamnya yang luar biasa juga. Luar biasa. Karena pertama saya ke Indonesia kan saya tahu itu 230 juta waktu itu penduduknya, dan saya mikir di mana-mana itu cuma skyscraper saja, tapi ternyata itu sawah-sawah banyak. Iya, besar banget ya kan Indonesia itu. Iya. Jadi sekarang itu. Dan mungkin yang ketiga itu yang saya sangat suka adalah makanan. Makanan apa favorite-nya? Makanan, buah-buahan. Nah, paling kesukaan saya itu tempe. Itu nomor satu. Nomor dua tempe penyet. Ayam penyet. Tempe penyet nomor 2. Oh, tempe penyet. Wah. Nomor 3 tempe bacem. Tapi semua tempe. Nomor 1 sampai 3-nya semua tempe. Betul. Karena itu memang sangat enak menurut saya. Ya, belajar makan sambal 2 tahun saya. 2 tahun ya baru bisa makan sambal kayak gitu. Iya, baru bisa, tapi karena belajarnya makan dikit gitu. Kalau orang di Rusia itu bisa nggak? Dia seperti di Asia Tenggara juga nggak? Kalau makan yang pedas-pedas nggak pedas kan? Rusia itu besar kan? Rusia itu luas. Kalau misalnya kita bahas Rusia Tengah dan agak ke selatan, itu mereka lebih suka makan yang agak pedas. Tapi kalau kita di Rusia Barat, di sini lebih ke makanan Eropa. Kayak gitulah. Nggak seperti Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu suka makan pedas ya kan? Semuanya banyak nggak makan sambal. Iya, benar. Sebabnya kalau kita di Asia Tenggara ini, sambal itu merupakan ruji harian. Iya, benar. Iya, betul. Dan juga Mbak makan nasi deh sekarang. Memang nasi saya makan sejak kecil karena di Rusia ada banyak pilihan juga. Kita kalau kebanyakan kita makan nasi ada 2 macam makanan. Pertama itu kita makan sop ayam. Biasanya dikasih nasi. Itu seperti soto ya. Iya, soto. Rempahnya lebih dikit. Dan juga kalau makan, nggak tahu kenapa tapi ada tradisi dari waktu Soviet, kalau makan ikan sebelahnya harus nasi. Bukan kentang, bukan lain, tapi lebih orang memilih untuk makan nasi kalau makan ikan. Maksudnya itu dari Indonesia juga ya, dari Asia juga ya, banyak kayak Jepang kan. Benar. Kalau macam di Malaysia juga kayak gitu juga. Kalau ada ikan itu, kalau pasti ada nasinya ya kan, nggak makan langsung kayak gitu. Enakan nasi kan? Iya benar, enakan nasi. Dan juga mungkin kalau dari budaya Indonesia itu ya hampir semuanya, nggak ada yang saya nggak suka sih. 99,9 cocok. Wow. Ini mantap banget nih soalnya. Karena mungkin saya belum ketemu yang nggak cocok. Kayaknya kalau sampai sekarang semuanya sangat cocok. Untuk tempatnya dan wisata, untuk yang belum ke Indonesia, jangan lupa ke Kota Malang dan Jawa Timur. Kota Malang wajib, guys. Ini daerah yang saya paling suka, sejuk lagi, segar, dan setiap tempat kita ketemu itu ada sesuatu menarik, kayak wisatanya banyak banget. Nah guys, ini pertama kalinya Pak Ci. Ini pertama kalinya ya. Minta maaf ya kalau kita panggil bule ya. Tapi ini pertama kalinya bule yang nggak pernah membahas tentang Bali ya, maksudku. Kalau kita tanya bule ya kan, Bali ya kayak gitu ya kan. Tapi ini pertama kali Malang. Maksudnya di sini kalian harus tahu yang bukan semua juga harus ke Bali kayak gitu. Ada lagi tempat wisata yang lain yang lebih mantap ya kan kayak gitu. Kalau kita tanya yang podcast sebelum ini ya kan, kalau dengan bule dari mana itu kecil? Hungaria ya. Hungaria ya kita, dia pengen ke Bali bilangnya. Jogja gitu. Seperti ada perbedaan di sini ya, macam Bali itu sebuah negara. Asing daripada Indonesia. Iya benar. Iya. Betul. Tapi sebenarnya Malang itu lagi best ya juga, Mbak. Kota Malang. Nomor 1. Buat saya sih paling cocok.
Tidak hanya karena suami saya dari sana. Tidak hanya ya. Tidak hanya ya. Guys. Tidak hanya ya. Ini benar-benar cinta dengan Malang ya. Betul. Iya, cocok sekali. Apalagi kan segar ada pantai ada, mau vulkan ada, mau makanan enak ada, mau gunung ada, mau danau ada, mau sungai, semuanya ada. Ya, Indonesia dimanapun itu indah, bagus. Kita milih pribadi saya pribadi gitu aja. Kalau Bali, saya pernah ke Bali beberapa kali juga. Itu kayaknya terlalu ramai ya untuk. Iya benar. Ramai. Terlalu ramai bulenya. Ya benar. Indonesianya tinggalnya ada banyak, tapi kalau kita jalan-jalan di pantai-pantai itu Indonesianya kayaknya mana dikit. Ya jadi kurang seperti macam di tempat sendiri juga ya kayak gitu ya kan? Itu udah sangat-sangat cocok di sana. Kalau orangnya memang suka kayak gini, itu super bagus banget juga. Untuk surfing kan nomor 1 juga Bali. Iya benar. Untuk surfing. Wah, jadi kalau kita udah lari ke Indonesia, ingin kita tanyakan juga. Ini tentang Rusia ya. Nah, tanyakan Paci, apa pertanyaanmu? Apa yang kamu sukakan berkenaan dengan Rusia itu? Kami pun pengen tahu juga dari segi makanannya, budaya, ataupun wisatanya. Rusia. Jangan lupa, pertama sangat penting kalau kalian mau datang ke Rusia, kalau itu sangat besar. Kalau misalnya kan Indonesia sama Malaysia itu kebanyakan pulau ya. Lebih panjang tanahnya. Kalau Rusia itu luas, besar. Dan kalau kita mau melihat Rusia yang lebih Rusia, ya kalau bisa bilang gitu, kayak bukan orang kita mau lihat orang Rusia yang lebih ke budaya Rusia, itu bisa ke kota yang agak kecil, mungkin di Irkutsk yang ada Baikal, itu sangat-sangat indah. Itu nomor 1 untuk turis dalam negeri juga. Itu Baikal. Karena itu danau terdalam di dunia. Ya, orang Rusia suka paling yang karena kita tinggal di negara yang terbesar, danau terdalam. Maksudnya banyak juga untuk divingnya. Iya. Nggak tahu apakah boleh ya, mungkin boleh, tapi itu sangat dalam, dan pada musim panas itu sangat transparan. Esnya bukan transparan ya, transparan. Kelihatannya sampai sangat dalam. Kelihatannya, dan itu luar biasa. Tapi di sana derajatnya -50 pada musim dingin. Jadi sebaiknya pada musim panas ya ke sana. Dan kota yang sangat indah menurut saya, tidak hanya karena saya lahir di sini, itu kota St. Petersburg, kota saya, karena yang dulu dipanggil Leningrad ya, yang pernah Soekarno datang ke sini, yang ada Masjid Biru, itu. Iya, ini kan saya ingin tanyakan juga nanti ya. Oke, siap. Karena di sini kita lebih ke yang kota kita dibangun oleh Peter pertama, lebih kelas sejarah ya mulainya. Iya, nggak apa-apa. Karena di sini kota yang agak muda, kita 319 tahun, kotanya bentar lagi ulang tahunnya, besok lusa. Dan itu dibangun oleh arsitek Eropa. Dan kelihatannya tidak seperti kayak desa-desa Rusia atau kota-kota atau arsitektur tradisional Rusia, itu kelihatan lebih seperti Eropa. Dan karena kebanyakan orang Italia dan Prancis yang bangun kota kita, yang kota pusatnya ya, itu sangat cantik dan sangat indah. Misalnya kalau Anda belum ada kesempatan ke Eropa, mampir ke Petersburg aja, itu Eropa Rusia itu sangat bagus. Dan iya, mungkin kalau lebih mau menikmati suasana Rusia tapi yang Muslim, itu bisa ke Tatarstan. Atau Chechnya. Chechnya, Dagestan. Tapi saya sih lebih rekomendasi mungkin Grozny di Chechnya dan Kazan di Tatarstan. Ya, Kadyrov dari Grozny kan terkenal. Iya. Di sana ada sangat banyak masjid yang besar, yang indah, dan juga makanan halal, nggak ada masalah untuk ketemu halal. Iya, alhamdulillah. Ini
kalau kalian dengar yang kayak gini nih, terus pengen ke Rusia ini guys. Ayo. Ayo. Ya, orang Ayo, datang. Rusia juga ceweknya cantik ya. Wah. Iya. Yang paling penting itu adalah bila datang ke Rusia itu kita kalau kita ada yang setengah pemikiran itu ya kan, susah nyari makanan, terus tuh susah cari tempat sholat ya kayak gitu ya kan. Nah, tapi bila Mbak Daniah menerangkan kita kayak gini, kita bisa tahu yang sebenarnya senang banget cari kayak itu semuanya. Ya bisa nggak ada masalah. Sekarang itu sangat banyak udah masjidnya dibangun juga kan di Moskow itu masjid katedral yang luar biasa besar. Wow. Dan di sana juga ada banyak. Kalau misalnya mau ke Moskow juga boleh, sama sekali nggak ada masalah di sana. Kota yang sangat besar, kota yang sangat cantik juga, dan bisa ketemu Kremlin yang tempat kerja presiden kita. Siapa tahu mungkin lihat. Kan itu, tapi di sana lebih arsitekturnya lebih ke Rusia karena itu kota lebih lama ya. Iya. Nah, dan juga kalau kita pengen bertanyakan tentang Masjid Biru itu dekat nggak sama Mbak? Di sini semuanya dekat buat saya. Oh dekat ya, udah besar kayak gitu ya? Enggak kelihatan dari jendela saya, tapi ya lumayan, enggak jauh sih, 15 menit bisa sampai dekat ke itu. Sampai ke Masjid Biru itu ya? Iya. Wah, indah sekali. Itu kan Masjid Biru itu kan melambangkan persahabatan antara Rusia dan juga Indonesia ya kan? Ya, betul. Dan arsitekturnya itu Soekarno datangnya ke sana, ke Masjid Biru itu, dan ketemu di sana dengan semacam presiden ya, kita bisa bilang dulu itu bukan presiden tapi nomor 1 ya orangnya di negara, dan presiden Indonesia Soekarno ketemu dengan Khrushchev dan mereka datang ke masjid itu. Dan juga luar biasanya karena masjid itu baru dibuka untuk umum 1 tahun sebelum Soekarno datang. Dan pas dia mau menuju ke Rusia, ke Uni Soviet waktu itu, dia bilang, saya tidak mau mampir ke Leningrad kalau masjid itu nggak buka. Orangnya bilang, nggak masalah buka, tapi tetap dibersihin lebih. Oh itu, mau juga dibuka ya? Kan tamu yang sebesar Soekarno datang, jadi semua rakyat kota kita datang dan semua mau lihat orangnya kan. Dia juga, saya pribadi ada beberapa foto dari acara itu karena kakek saya dulu juga datang ke acara itu. Dan di foto itu Bung Karno dia pakai kacamata, kacamata hitam ya. Ada gambarnya tuh. Dan saya lihat baru kemarin saya juga buka album itu, saya lihat dia satu orang di tempat itu yang ada kacamata hitam. Terus saya tanya orang tua saya, mereka bilang kan di Rusia waktu itu nggak ada. Oh itu namanya kayak kita nggak pakai itu. Kalau misalnya mataharinya terlalu cerah ya pakai topi, tapi jarang ada yang pakai kacamata. Jadi dia pas datang kelihatannya, apalagi kan orangnya yang sangat besar ya di politik di dunia, dan juga dia kayak keren banget gitu juga. Ya benar, keren banget orangnya. Jadi pakai kacamata hitam, saya lihat kok yang lain nggak ada itunya. Jadi iya istimewanya itu juga karena memang kan di Indonesia nggak mungkin nggak pakai buat mereka. Benar-benar. Nah guys, mungkin sampai sekarang masjid itu buka, dan kalau kalian bisa datang ke Saint Petersburg bisa. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Nah guys, kalau kalian pengen tahu lagi tentang Masjid Biru, mungkin kalian bisa masuk ke channelnya Mbak Orvala ya. Channelnya Orvala, Mbak Dania ya kan? Ada Mbak Dania tentang Masjid Biru ya kan? Nah, aku udah lihat tuh guys sebelum ini juga. Nah, kalian harus pergi ke channelnya biar lanjut lagi. Pengen tahu ya kan? Nah, penasaran? Nah, masuk ke channel Orvala Channel dan juga subscribe. Lihat sendiri gimana serunya Mbak Dania membawa kita langsung ya. Wow. Nah, tuh ada udah ada tuh guys. Nah, sambil biar Mbak Dania membawa kita terus langsung ke Masjid Biru ya kan? Nah, mantap ini guys. Wow. Jadi mungkin nggak banyak lagi ingin kita tanyakan ya, Mbak. Mungkin ini yang terakhir buat dari kita ya. Bisa Oke. ajar kita ya berbahasa Rusia. Bisa.
Mantap. Gimana ya, Paci? Coba request apa yang pengen dikatakan. Kalau mau disebut aku lapar. Bagaimana? Dalam bahasa Rusia, aku lapar. Iya kan, Mas, nggak mungkin ya kalau kita mau cari makanan, kita sebenarnya kita nggak bilang aku lapar, kita bilang saya mau makan. Saya mau makan. Nah, saya mau makan gitu. Karena misalnya kalau saya lapar itu lebih ke keluarga ya, kalau kita family kayak gitu ya. Saya lapar. Kalau kita datang ke restoran dan waiternya datang, kita bilang saya lapar. Saya lapar ya. Apaan kamu ini? Oke. Misalnya saya lapar ya, persis terjemahannya itu ya saya. Ya. Голоден. Голоден. Wih, bentar. Или atau ya голодный. Ya, goloni. Ya gauloni. Голодный. Gauloni. Nah, голодный. Ya, galoni. Paci. galoni. Ya, goloni. Oh. Ya голодный. Голодный. Iya. Itu kalau cowok ya, kalau cewek голодная. Galonaya. Galonaya. Wah, guys. Udah bisa cari cewek Rusia ini. Betul. Ya, galonaya. Nah, bisa tanya, bukan bisa bilang kan saya lapar, ya голоден atau ya голодный. Kalau misalnya ketemu cewek Rusia dan mau ajak jalan, Di galonnya. tiga lone mau makan, tiga lone. kalau lapar, tiga lone. langsung ajak makan gitu. Ya, kita harus belajar bahasa Rusia nih, Paci. Iya, betul. Bisa. Nah, Boleh. Kalau kamu biar bisa mereka salting di sana. Weh. Dan kalau misalnya bilang saya mau makan itu ya, Aju. yes, Ya aju yes. yes, Yes. ya хочу есть. Ya Ya, hacu yes. Hachu, yes. Oh. Ya hacu yes. Guys, tapi minta maaf ya, tapi emang nggak gampang ya belajar bahasa Rusia. Siapa yang bisa bahasa Rusia itu kalian memang keren. respect kita ya. Iya, itu memang sangat susah karena kita ada gramatikanya susah, hurufnya kita beda, kita hurufnya 33. Nah, 33. Kalau misalnya mau baca ini, bacanya gimana coba? Mana? PNC. N-nya kebalik kan? Kebalikan, Iya. tapi bahasanya pinch. Nasi. Ini nasi, bacanya ris. Oh, ris. Kami bacanya pi. Eta r, i, s. Regis. Wah, This is so Pacin, ini benar-benar complicated ya. yes, this is complicated ya. Kalau Tapi P kalau- itu ditukar jadi P itu R. R. T itu R. Jadi H kalau sebutannya itu gimana R. tadi? Ris. Hai, ris. 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 Nasi. Tapi ejaannya kayak gitu, Paci. Wih, sulit banget ini. Wow, maksudnya apa? Kalau ingin belajar bahasa Rusia ini perlukan praktisnya juga. Betul. Mendalami sekali. teorinya juga supaya memahami setiap tulisan itu. Iya, Kadang benar. kalau orang asing yang datang ke sini juga orang Indonesia yang kuliah di sini, mereka lebih pakai bahasa yang mereka lebih banyak berbicara ya daripada mereka misalnya tulis atau Oh. karena kalau bisa komunikasi dalam bahasa Rusia tidak berarti bisa tulis atau baca karena itu yang paling susah. Benar. Wah, Juga. guys, ini benar-benar sebenarnya mind blown juga ya sebenarnya. Pertama kali tahu yang ini kita. Ya, sebab kita pun banyak juga melihat kepada tulisan-tulisan daripada Rusia, tapi kita sendiri nggak tahu bagaimana untuk sebutnya. Karena kita sendiri Iya. Kadang Nah. itu kayak orangnya lihat pakai apa kan kita kalau misalnya baca dalam bahasa Rusia itu nggak boleh baca dan mikir dalam bahasa Indonesia.
Kita harus lihat dari sisi orang Rusia bacanya gimana, dan Indonesianya dimatikan dulu, di bahasa Malaysia juga dimatiin dulu. Coba dikit-dikit daripada kita bisa banyak salah. Ya, salah itu nggak masalah. Tapi kalau bisa belajar sedikit-sedikit yang benar itu bagus. Iya, guys, ini memang beda banget ya podcast kita sebelum ini. Ini seperti kita sedang benar-benar belajar dengan profesor nih. Betul. Nah, ini benar-benar kita wah, ini benar-benar cikgu ini. Kalau di Malaysia itu cikgu ya, kalau di Indonesia itu bu guru ya kan. Nah, kalau di Malaysia itu kita panggil cikgu nih, the best cikgu ini bilangnya. Nah, Cikgu Dania. Kalau di Malaysia kita panggil sebagai Cikgu Dania. Ya, Cikgu Dania nih guys. Nah, jadi guys, jadi sebelum kita mengakhiri podcast kita untuk kali ini ya, mungkin Mbak Dania ada pengen beritahu kepada follower kita juga, subscriber kita ya. Mungkin ada beberapa ingin diberitahu ya. Silakan. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sangat senang juga karena saya tahu subscribers Pak Cik itu sangat luar biasa orangnya, karena dukung channel yang semenarik ini. Kalau kalian mau main ke Rusia, jangan takut, jangan lihat di film-film Hollywood ya. Nah, Ura ya, karena Rusia itu luar biasa, dan jangan ragu ya, datang aja ke Rusia dan lihat sendiri. Kalau misalnya belum ada kesempatan, bisa mampir ke channel kita dan lihat di sana, itu Orvala Channel. Dan kalian jangan lupa jaga sehat, makan yang bergizi, dan ya semua baik-baik. Semoga kalian sehat semua. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak buat Mbak Dania atas perkongsian serta podcast yang santai ini, guys. Jujur, kita jujur aja di sini. Ya jujur aja ya, kita santai banget ini, nggak ada settingan, nggak apa. Kita akan terus tanya aja ya kayak gitu ya kan. Jadi mungkin itu saja ya untuk kali ini, Pak Cik. Ya, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang request untuk VRC, just komen down below beserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, untuk hari kali ini kita ingin terima kasih juga kepada Mbak Dania atas bisa collab dengan kita, bisa ngobrol bareng dan berbagi pengetahuan yang sangat tinggi yang kita nggak tahu, hingga kita bisa belajar bahasa Rusia juga kan ya kan guys. Nah, mantap ini. Jadi terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis juga. Makasih kepada kalian yang udah support kita. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye bye.